yang karena sebagian besar sudah diambil oleh Pak Robert. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini seringkali kami tanyakan kepada kalian, apa sih bisnis yang kalian lakukan di DET? Ya, sekali lagi, bisnis apa yang kalian lakukan di DET? Ya, jadi kalau itu ditanya, selalu kita menjawab bisnis yang kita lakukan di DET adalah bisnis direct selling, multi level marketing. Ya. Direct selling kaitannya dengan penjualan produk. Ya, kaitannya dengan penjualan produk. Sedangkan multi level marketing kaitannya dengan membangun jaringan atau membangun network. Kalau kita bisa memakai produk sekaligus memasarkannya dan kita juga bisa membangun jaringan, maka penjualan dikalikan dengan jaringan, kita akan mendapatkan yang namanya omset jaringan. Ya, omset jaringan. Omset jaringan inilah yang akan menentukan besar kecilnya bonus yang Anda dapatkan. Jadi penjualan dikali jaringan sama dengan omset jaringan. Omset jaringan inilah yang akan menentukan berapa besar bonus yang kita dapatkan. Omset jaringan semakin lama semakin membesar. Ya, semakin lama semakin membesar. Mulai dari Anda rekrut hanya 3 orang, 3 orang rekrut 9 orang, 9 orang rekrut 27 orang, 27 orang rekrut 81 orang. Kita lihat, semakin ke bawah jumlahnya semakin besar. Semakin ke bawah jumlahnya semakin besar atau semakin banyak. Jumlah manusia yang semakin lama semakin banyak atau jumlah jaringan yang semakin lama semakin banyak, kalau kita tangani sendiri, ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin kita lakukan. Jadi semakin besar jaringan kalau kita handle sendiri, ya, kalau kita berperan sendiri sebagai seorang leader, maka jaringan yang kita bentuk bukan semakin lama semakin besar, tetapi mungkin semakin mengkerucut. Ya, semakin mengkerucut. Misalnya demikian, Anda begitu banyak merekrut orang, ya, tetapi karena Anda melakukannya sendiri, Anda tidak melibatkan orang lain, jaringan itu menjadi mengerucut. Ya, jadi segitiga sama kaki terbalik. Ya, di mana jumlah orang yang ada di atas jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang ada di bawah. Padahal yang betul adalah jumlah orang yang ada di atas, ya, jumlahnya lebih kecil daripada jumlah orang yang ada di bawah. Artinya jumlah orang yang ada di bawah ke dalam jaringan Anda jumlahnya lebih besar daripada jumlah downline yang ada di atas. Ini yang kita sebut sebagai segitiga pengembangan jaringan, segitiga sama kaki. Jadi sekali lagi, semakin besar jaringan Anda, kalau Anda lakukan sendiri, maka jaringan Anda berikutnya semakin mengerucut. Jumlahnya semakin sedikit. Jadi jumlah orang yang di jaringan yang mendalam itu lebih sedikit daripada level 1, level 3 lebih sedikit daripada level 2, level 4 lebih sedikit daripada level 3. Padahal yang benar adalah semakin dalam jaringan Anda harus semakin besar jumlah downline yang ada di bawahnya. Nah, untuk membangun jaringan yang benar, ini tidak mungkin kita lakukan sendiri.
kita harus melibatkan, ya, kita harus melibatkan downline yang ada di bawah kita. Ya, kita harus melibatkan downline yang ada di bawah kita. Nah, kalau kita melibatkan downline yang ada di bawah kita, kalau kita melibatkan downline yang ada di bawah kita, maka mau nggak mau kita harus melakukan apa yang disebut dengan duplikasi. Ya, mau nggak mau kita harus melakukan apa yang disebut dengan duplikasi. Prinsip yang digunakan di dalam duplikasi adalah transferable, ya, transferable principle, ya, transferable principle. Artinya prinsip itu prinsip yang bisa dipindahkan. Transferable principle adalah prinsip yang dapat dipindahkan. Kalau prinsip dapat dipindahkan, maka baru terjadi yang namanya duplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan transferable principle? Ya, transferable principle adalah apa yang sudah kita lakukan dan terbukti hasilnya, ya, apa yang sudah kita lakukan dan terbukti hasilnya, itulah yang kita harus pindahkan. Ya, itulah yang harus kita pindahkan kepada downline kita. Ya, kepada downline kita, Bapak selalu katakan prioritaskan downline generasi 1. Ya, prioritaskan generasi 1. Bapak ulang lagi ya. Apa yang disebut dengan transferable principle adalah prinsip yang berasal dari apa yang sudah dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh Anda, yang dilakukan oleh saya, dan dari apa yang saya lakukan, yang Anda lakukan dapat dibuktikan hasilnya, maka prinsip itulah yang bisa dipindahkan. Kenapa? Karena sudah terjadi pada kita. Kalau sudah terjadi pada kita berarti bisa dipindahkan. Tapi kalau belum terjadi pada kita, tidak bisa dipindahkan. Ya, tidak bisa dipindahkan. Pertanyaannya lagi, kapan? Kapan kita harus melakukan duplikasi? Kapan kita harus melakukan duplikasi? Duplikasi nggak boleh ditunggu. Ya, duplikasi nggak boleh ditunggu sampai posisi saya menjadi seorang diamond. Duplikasi tidak bisa ditunggu sampai posisi kita menjadi seorang double diamond atau bahkan triple diamond. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang disebut dengan transferable principle adalah apa yang sudah pernah kita lakukan dan ternyata berhasil, itu yang segera harus kita pindahkan, itu yang segera harus kita ajarkan. Jadi kalau ditanya kapan, ya, ditanya kapan, pada saat kita sudah mulai melakukan sesuatu dan sesuatu yang kita lakukan itu sudah terbukti hasilnya, itu harus segera dilakukan. Nggak perlu nunggu posisi naik ke peringkat yang lebih tinggi. Siapapun kita, baik dia posisinya silver, gold, diamond, double diamond atau triple diamond, dia bisa melakukan itu. Kalau seseorang yang sudah posisi double diamond, dia posisi double diamond dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak terbukti hasilnya, double diamond ini dua pihak yang terlibat secara aktif. Sekali lagi, duplikasi hanya bisa terjadi kalau ada dua pihak yang terlibat secara aktif. Jadi yang pertama, siapa yang harus melakukan duplikasi dan siapa yang harus menerima duplikasi. Yang akan duplikasi. Ini upline. Siapa yang harus menerima duplikasi? Orang yang namanya downline. Ya, orang yang namanya upline, yang satu adalah yang namanya downline. Baik upline maupun downline orang-orang yang FAT. Downline pun juga orang yang FAT. Hanya orang yang FAT yang bisa melakukan duplikasi, hanya orang yang FAT yang bisa menerima duplikasi. Apa itu FAT? F-nya adalah faith. Ya, F-nya adalah faith adalah seseorang atau sekelompok orang yang yang yakin bahwa bisnis debt merupakan salah satu cara untuk dapat mengubah hidupnya. Itu yang disebut dengan faithful. Ya, itu yang disebut dengan faithful, yaitu satu orang. Apa yang disebut dengan available? Available itu artinya orang yang mau
menginvestasikan waktu, bukan punya waktu ya. Menginvestasikan waktu dengan punya waktu itu beda. Sedangkan available di sini maksudnya adalah orang yang mau menginvestasikan waktu, ya, menginvestasikan waktu untuk menginvestasikan waktu untuk menjalankan bisnis yang dia yakinkan bisa mengubah hidupnya. Itu yang disebut dengan available. Sedangkan teachable, ya, teachable artinya adalah orang yang sudah mempunyai pengalaman, dan mau mempraktekkannya dan berhasil di dalam proses praktek tersebut, dia mau mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi siapa yang harus menerima, yang melakukan, dan yang menerima harus memiliki kategori FAT, ya, FAT. Seorang duplikator dia sudah memiliki pengalaman. Kalau lihat, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ini A, ini B, ini C. Ini masing-masing punya downline. Ini masing-masing punya downline. Ini juga masing-masing punya downline. Ternyata setelah Anda selidiki, downline yang FAT adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini enggak FAT. Jadi kalau ada downline yang FAT hanya berasal dari satu ranting jaringan, Anda cukup pilih satu saja, yaitu si A. Anda cukup pilih satu saja. Ini berdasarkan pengalaman lebih daripada 30 tahun Bapak melakukan duplikasi. Cukup A saja. Kalau Anda turun ke A2, Anda turun ke A3, Anda juga lakukan kepada A4, ini dilatih secara sekaligus karena FAT. Kelihatannya baik, kelihatannya sudah betul. Tapi fakta 30 tahun Bapak berada di multi level marketing, ternyata hasilnya jelek sekali. Karena apa? Karena orang yang dilatih dari mulai level 1, 2, 3, dan 4 dalam satu ranting, ini setelah dilatih bukan lagi menduplikasikan apa yang sudah mereka dapatkan, tapi mereka berdiam diri. Inilah yang terjadi di banyak jaringan yang pernah ditanyakan waktu hari Kamis kemarin. Pak, saya sudah menduplikasikan kepada level 1. Kenapa level 1 saya tidak menjalankan ke level 2? Ya, karena masalah yang ada di sini. Jadi semuanya nggak mau bergerak. Karena ini Anda ambil alih. Jadi kalau ternyata begini, Anda cukup pilih A saja. Karena tugas A lah yang melatih A1, tugas A1-nya melatih A2, tugas A2 melatih A3. Demikian seterusnya. Duplikasi yang paling bagus harus berasal dari ranting yang berbeda. Harus ada yang dari sini, harus ada yang dari ranting sini, harus ada dari ranting yang ada di sini. Oleh sebab itulah Bapak kenapa selalu menekankan prioritaskan duplikasi terjadi di level 1. Di level 1 agar supaya level 1 bisa menyentuh level 2, agar supaya level 2 bisa menyentuh level 3, agar supaya level 3 bisa menyentuh level 4. Ya, itu prinsip daripada duplikasi. Jadi siapa orang yang harus melakukan duplikasi adalah upline. Yang kedua, upline harus mempunyai kriteria FAT. Sebagai duplikator, dia harus pernah melakukan sesuatu. Ya, dia pernah melakukan sesuatu sehingga dia disebut sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman terbukti hasilnya secara nyata, dan apa yang dia lakukan bukan atas dasar teori, tetapi atas dasar pengalaman yang dia sudah miliki. Jadi di sini dia bisa memberikan suatu pendapatan atau dasar experiential, ya, experiential teaching, ya, experiential teaching. Jadi dia mengajar atas dasar pengalaman. Dia mengajar atas dasar apa yang dia lakukan dan terbukti berhasil. Bukan dari baca buku, bukan dari dengar seminar semata, bukan dari belajar lihat di Google dan lain sebagainya, tapi atas dasar praktek nyata lapangan yang dia lakukan dan terbukti berhasil, ya, dan terbukti berhasil.
Jadi untuk menjadi seorang duplikator, masih ingat sekali lagi, nggak perlu tunggu posisi naik, nggak perlu tunggu jadi diamond dulu, nggak perlu tunggu jadi double diamond. Posisi silver pun kalau sudah melakukan sesuatu, ya sudah melakukan sesuatu dan terbukti berhasil, maka dia sudah punya pengalaman. Kalau dia sudah punya pengalaman, maka dia bisa mengajarkan atas dasar pengalaman nyata yang dia lakukan terhadap siapa? Terhadap downline level 1. Terhadap downline level 1. Kalau Anda punya downline tapi nggak memiliki kategori FAT, nggak yakin, nggak mau menginvestasikan waktu, juga nggak mau belajar, sebaiknya lupakan saja. Ya, sebaiknya lupakan saja. Setelah Anda lupakan, lebih baik cari new member yang lain. Ya, carilah member baru yang lain. Karena ada satu prinsip di dalam bisnis multilevel marketing, di dalam membangun jaringan atau dalam kaitan duplikasi, jangan pernah membuang waktu dengan membangkitkan downline yang sudah tidak mau bangkit lagi, tapi sudah mati. Lebih baik lahirkanlah downline baru. Apa ya? Lahirkanlah downline baru. Seperti itu ya. Jadi siapa dan kepada siapa ini sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan duplikasi? Ya, bagaimana kita harus melakukan duplikasi? Jadi prinsip duplikasi yang Babe selalu ajarkan adalah ini Anda, ya, ini adalah Anda lakukan sesuatu terlebih dahulu. Lakukan sesuatu terlebih dahulu agar supaya Anda punya sebuah pengalaman. Agar supaya Anda punya sebuah pengalaman yang terbukti faktanya dan terbukti hasilnya. Ya. Setelah itu ajarkan kepada generasi 1. Teach. Ajarkan pengalaman yang sudah Anda lakukan dan terbukti hasilnya kepada generasi 1. Kepada generasi 1. Sehingga generasi 1 punya pengalaman yang sama. Generasi 1 punya pengalaman yang sama. Ya, punya pengalaman yang sama, yaitu dia melakukan sesuatu dan sesuatu yang dia lakukan itu bisa dibuktikan karena faktanya bisa dilihat, hasilnya terbukti. Akhirnya generasi 1 ini tahu how to teach. Ya, generasi 1 ini tahu bagaimana mengajarkan kepada generasi kedua, mengajarkannya kepada generasi kedua. Apa yang dia ajarkan? Yang dia ajarkan adalah pengalaman yang sudah dia lakukan dan secara fakta terlihat dan secara bukti bisa diperlihatkan, bisa dirasakan. Nah, itu yang dia ajarkan dan pada akhirnya generasi kedua minimal dia mengetahui how to sponsor, bagaimana merekrut generasi yang ketiga. Ini yang kita sebut sebagai duplikasi. Ini yang kita sebut sebagai duplikasi. Kalau ditanya bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya kalau saya melakukan duplikasi dengan cara yang ini? Yang pertama, hasilnya itu beragam ya. Hasilnya itu beragam. Yang pertama adalah hasilnya bisa sama. Bisa sama, artinya KSA Anda dengan KSA dia mungkin sama. Mungkin sama karena orang yang ada di sini mengcopy paste saja, mengcopy paste apa yang Anda katakan, apa yang Anda gestur bahasa tubuhnya perlihatkan, diikuti 100% sehingga hasilnya sama. Tapi juga bisa hasilnya lebih baik. Hasilnya lebih baik, artinya lebih baik daripada Anda. Ya, lebih
lebih baik daripada Anda. Mungkin pembawaan Anda kaku, sedangkan dia pembawaannya lebih luas. Sehingga waktu dia bicara jauh lebih bisa dicerna ketimbang Anda berbicara. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin public speakingnya dia jauh lebih baik daripada public speaking skillnya Anda. Ya, bisa seperti itu. Bisa sama, bisa lebih baik. Tapi yang ketiga juga bisa hasilnya buruk. Bisa hasilnya buruk. Hasilnya buruk ini kok bisa sih? Saya sudah melakukan duplikasi, hasilnya buruk. Kembali lagi ke sini. Kembali ini, siapa yang melakukan duplikasi dan kepada siapa duplikasi diberikan? Apakah yang melakukan duplikasi memiliki kriteria FAT? Apakah yang menerima duplikasi memiliki kriteria FAT? Apakah yang melakukan duplikasi memiliki pengalaman atau tidak? Kalau yang melakukan duplikasi walaupun dia apply, walaupun dia FAT, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu, dia lakukan duplikasi, babi bingung. Apa yang dia ajarkan? Yang dia ajarkan hanya teori saja. Sedangkan di bisnis multi-level marketing that yang kita lakukan adalah sebuah teori yang harus bisa dipraktekkan. Sebuah teori yang harus bisa dipraktekkan. Nah, Anda praktekkan lebih dulu. Kalau Anda adalah duplikator, Anda praktekkan lebih dulu agar supaya Anda bisa mengajar berdasarkan pengalaman. Supaya Anda bisa mengajar berdasarkan pengalaman. Selama 30 tahun lebih Babe berkecimpung di dalam industri multi-level marketing, kalau hasilnya buruk itu cuma dua saja. Siapa sih yang melakukan duplikasi? Yang kedua, siapa yang menerima duplikasi? Kemungkinan Anda adalah orang yang FAT dan punya pengalaman, tapi downline Anda tidak FAT dan tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengalaman. Mungkin juga yang duplikatornya nggak FAT, juga nggak punya pengalaman. Lalu apa yang diajarkan? Yang diajarkan cuma teori saja, karena dia nggak pernah mempraktekannya. Jadi dua sisi itu. Oleh sebab itu Babe katakan selalu duplikasi hanya bisa berjalan kalau ada dua pihak yang terlibat. Pihak yang pertama namanya upline, pihak yang kedua namanya adalah downline. Nah, siapa yang melakukan duplikasi dan kepada siapa duplikasi itu diberikan, Babe sudah katakan ya. Oke. Yang berikutnya ini ada tips. Ya, ini ada tips. Kalau kita ingin memberikan duplikasi, bagaimana caranya? Yang pertama adalah seorang upline harus memberikan edukasi yang sudah terbukti hasilnya. Jadi kesimpulannya ya, yang sudah terbukti hasilnya. Dan yang kedua, ini Babe mau sentil sedikit mengenai Pak Robert yang sudah tadi katakan. Kalau Anda ikut pelatihan dengan mengundang pembicara berbayar, si pembicara itu akan menyampaikan sesuatu dengan bagus sekali, pasti dengan bagus sekali. Tapi setelah dia selesai menyampaikan sesuatu, dia akan pergi. Dia tidak lagi bersama dengan kita, ya. Dia tidak lagi bersama dengan kita setelah dia memberikan pelatihan yang begitu bagus sehingga Anda terpukau dan bertepuk tangan sekaligus Anda merasa apa yang saya bayar tidak rugi. Tapi ingat, setelah selesai memberikan pelatihan, setelah selesai memberikan pengetahuan, dia akan pergi dan dia tidak akan bersama-sama dengan Anda lagi. Tapi seorang leader yang tidak dibayar, seorang leader yang tidak berbayar, yang namanya upline, dia akan berikan pengetahuan atas dasar fakta pengalaman yang sudah terbukti hasil. Walaupun yang dia sampaikan tidak sebagus si trainer yang Anda bayar, tapi dia akan selalu bersama dengan Anda. Dia akan selalu berdampingan dengan Anda. Dia akan memastikan apa yang dia sudah ajarkan benar-benar dipraktekkan di lapangan bersama-sama dengan dia. Berarti yang kedua, tips dalam duplikasi adalah kita harus melakukan pendampingan
kita harus melakukan pendampingan dengan menggunakan konsep yang namanya 5M. Ya, pendampingan. Jadi kan edukasi, setelah itu didampingi. Yang ketiga, ingat ya, kita berada dalam sebuah bisnis. Maka di situ disebut bisnis komersial yang harus menghasilkan keuntungan bertumbuh dari waktu ke waktu dengan atau tanpa kehadiran kita di lapangan. Bisnis itu kaitannya dengan sesuatu yang ada investasikan. Bukan hanya sekedar investasi waktu, tapi juga ada investasi dalam bentuk finansial. Ya, dalam bentuk finansial. Jadi kalau Anda ingin melakukan duplikasi, jadi kalau ini adalah Anda ingin melakukan duplikasi kepada A, kepada B, kepada C, karena apa yang kita lakukan adalah bisnis komersial, ya, bisnis komersial, maka terhadap, sekali lagi, terhadap A, B, dan C, jangan segan-segan mengucurkan dana. Ya, jangan segan-segan untuk mengucurkan dana. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan apa-apa. Ya, jangan segan-segan mengucurkan dana. Karena dana yang Anda kucurkan itu adalah investasi, bukan biaya, ya, tapi investasi. Sesuatu yang akan Anda terima dalam bentuk kembalian yang berlimpah ruah, yang berlipat ganda. Tapi kalau seorang duplikator hanya memberikan duplikasi dan pendampingan, tapi dia tidak berani mengeluarkan dana, minimal ada makan siang, minimal sewa ruangan lah, minimal Anda bisa memberikan dia, mungkin ya, memberikan dia education tool dan sebagainya. Itu semua dana. Jangan takut, dana yang Anda keluarkan itu adalah investasi. Kalau Anda berani mengeluarkan dana kepada A, B, dan C, tolong kan? Kalau Anda berani mengeluarkan dana kepada A, B, dan C, pada saat A melakukan duplikasi kepada masing-masing jaringannya, maka apa yang diberikan A kepada donanya adalah edukasi. Apa yang diberikan A kepada donanya adalah harus mendampingi, bukan hanya sekedar mengajar setelah itu pergi. Ya, setelah itu pergi. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh A pada donanya juga mengeluarkan dana, mengeluarkan investasi. Jadi investasi itu bukan berarti hanya diberikan kepada satu upline saja, bukan hanya yang namanya network builder, bukan yang hanya namanya master stockist, bukan yang hanya namanya mobile stockist, tetapi dana harus dikeluarkan oleh setiap upline, ya, setiap upline yang sudah mau masuk dalam proses fase duplikasi. Ini tips yang Bapak berikan sebagai BKW untuk Anda yang akan berperan sebagai duplikator, ya, duplikator code. Tapi jangan hanya sekedar ngongkon tok. Ya, ngongkon itu apa ya? Ngongkon itu hanya sekedar minta sesuatu, menyuruh sesuatu untuk orang melakukan dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak pernah mempraktekannya di dalam lapangan. Oke, sekarang kita buka tanya jawab. Oke, terima kasih Pak B. Untuk pertanyaan di Zoom, ada yang mau bertanya langsung sama Pak B. Mute ya. Oke. Angkat tangan dulu. Yang ada di Zoom, bisa langsung nanya langsung Pak B. Oke, kemarin yang di YouTube ada? Belum. Ada apa, Robert? Yang di Zoom mana? Hah? Ada?
Ada. Oke. Saya bacakan satu pertanyaan melalui chat. B. Bagaimana cara menduplikasi dalam kondisi sekarang ini? Oke. Bagaimana cara menduplikasikan dalam kondisi pandemi COVID-19? Materinya sama. Ya, materinya sama, yaitu materinya adalah fakta pengalaman dan fakta hasil. Ya, fakta pengalaman dan fakta hasil itu yang akan kita sampaikan, kepada downline, ya, downline yang menurut Anda pantas menerima duplikasi, Cuma caranya kita lakukan dengan cara menggunakan media sosial seperti ini. Ya, kita menggunakan media sosial seperti ini. Jadi itu yang kita lakukan di era pandemi. Karena kita tidak bisa tatap muka, maka kita harus menggunakan cara dengan menggunakan media sosial. Bisa dengan Zoom, bisa dengan IG Live, bisa dengan Skype, bisa dengan Google Map dan lain sebagainya. Ya, oke, itu jawabannya. Oke. Kita baca lagi ya tadi. Ya, silakan begitu langsung. Aplikasi. Nah, tadi dari gambar Babe dan juga ada di banyak slide kita, yaitu tentang duplikasi itu dilakukan dari kita ke level 1 dengan kita mengajarkan level 1. Nah, kemudian dari level 1 ke level 2 how to teach, ya. Termasuk juga mungkin kita menentukan pada level 2 bagaimana cara mengajarkan gitu, ya, agar dia bisa mengajarkan. Nah, tapi ketika dari how to teach kemudian menjadi how to sponsoring gitu, saya merasa di situ seperti ada yang loncat ya. Jadi kalau misalnya ketika kita mengatakan teach atau how to teach, berarti kan segala sesuatu yang kita lakukan termasuk sponsoring kita ada di bawah kita. Tapi ketika sudah ke how to sponsor gitu kan, sponsoring berarti sudah spesifik pada bagaimana cara kita melakukan sponsorisasi. Jadi saya mohon penjelasan lagi dari Babe tentang itu penekanan pada masing-masing tahapan teach, how to teach, dan kemudian how to sponsoring. Oke. Kemudian boleh sekali. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi maksudnya yang ada di sini ini adalah Anda. Ini level 1, ini level 2, ini level 3, ya. Anda mengajarkan sesuatu yang sudah Anda lakukan dan terbukti hasilnya kepada level 1, ya. Maksud dan tujuannya agar level 1 bisa mengetahui bisa mengajar kembali apa yang dia contoh melalui Anda, yaitu melakukan sesuatu dan fakta hasilnya terbukti, sehingga dari apa yang dia lakukan, dari pengalaman dia lakukan, dia bisa ajarkan kepada level 2. Sehingga level kedua mengetahui how to sponsor. Ini bukan ada yang lewat. Ini dari kacamata kita. Dari kacamata Anda. Ya, dari kacamata Anda berharap hasilnya minimal seperti ini. Hasilnya seperti ini adalah level 1 mampu menerapkan apa yang Anda ajarkan, sehingga apa yang Anda ajarkan dia bisa ajarkan kembali kepada level 2 atas dasar pengalaman pribadi dia dan terbukti hasilnya. Dan minimal level 2 itu ngerti how to sponsor, how to sponsor. Ya, ini dari kacamata kita. Oke, sekarang kita melihat dari kacamata level 1. Kalau dari kacamata level 1, ya, level 1 ini yang hitam adalah kita yang lakukan, ya. Dari kacamata level 1 mengajarkan apa yang dia sudah lakukan, yang dia sudah praktekkan dan terbukti hasil kepada
kepada level 2. Agar supaya kita lihat nih, agar supaya level 2 ngerti how to teach, ya. How to teach, harusnya level 2 ngerti apa bagaimana dia mengajarkan kembali apa yang dia sudah lakukan dan terbukti hasil kepada level 3, dan berharap minimal level 3 mengerti bisa melakukan how to sponsor level 4. Jadi lihat ya, yang hitam ini dari sisi kepentingan kita, dari segi kepentingan kita. Sedangkan yang warna biru dari segi kepentingan level 1. Dari segi kepentingan level 1. Sekarang kita lihat lagi dari segi kepentingan level 2. Dari segi kepentingan level 2, level 2 dia mengajar. Level 2 dia mengajar level 3 agar supaya level 3 mau mengajarkan kembali apa yang dia sudah lakukan kepada level 4, sehingga dia berharap level 4 itu ya mampu mensponsori level 5. Jadi yang berwarna hitam itu kepentingannya saya, kepentingannya Anda, sedangkan warna biru kepentingannya adalah level 1. Sedangkan yang merah kepentingannya adalah level 2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang loncat. Nggak ada yang loncat. Jadi kalau saya mengajarkan sesuatu kepada downline prioritas saya yaitu level 1, harapan saya karena dia orang yang saya ajarkan secara langsung, sekali lagi, karena dia level 1 orang yang saya ajarkan secara langsung, maka dia harus 100% bisa menduplikasikan. Dia bisa menduplikasikan apa yang sudah saya perlihatkan, yang saya ajarkan, perlihatkan kepada dia. Dan berharap minimal level 2 bisa mensponsori level 3. Dan kalau setiap orang berharap seperti kita berharap, karena duplikasi kan berharap, maka level 1 pun juga akan mengajarkan level 2. Apa yang diajarkan adalah fakta pengalaman yang sudah terbukti hasilnya kepada level 2. Karena level 2 adalah orang yang dia ajarkan secara langsung, karena level 2 adalah orang yang diajarkan secara langsung, dia berharap level kedua bisa menduplikasikannya kepada level 3 dalam hal how to teach. Dan si level 1 berharap mudah-mudahan level 3 bisa mensponsori level 4. Nah, kalau kita lihat kepentingan level 2, level 2 mengajarkan kepada level 3. Karena level 3 dia ajarkan langsung, karena dia adalah prioritas downline yang harus menerima duplikasi langsung dari dia, maka dia berharap hasil duplikasinya harus baik, yaitu level 3 mampu mengajarkan kembali kepada level 4 dan berharap level 4 mampu mensponsori level 5. Itu yang saya maksud. Jadi nggak ada yang loncat. Ya, jadi nggak ada yang loncat. Semua atas dasar kepentingan dari seorang upline yang melakukan duplikasi. Kalau saya ajarkan anak saya, maka kalau anak saya jelek dari hasil ajaran saya, kan saya malu. Tapi kalau anak saya ajarkan secara langsung, kamu langsung belajar dari gurumu, maka hasilnya harus seperti gurumu. Nah, yang level 1 juga demikian. Dia mengajarkan level 2. Karena level 2 adalah dia didik secara langsung, maka hasilnya harus jangan bikin malu gitu, jangan bikin malu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong diperhatikan setiap orang yang ada di sini, disentuh oleh dua upline. Terlihat? Setiap orang yang ada di sini disentuh oleh dua upline, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi Babe paling bingung kalau ada pertanyaan, saya sudah menerapkan prinsip duplikasi sesuai dengan pola saya. Tiba-tiba upline masuk, polanya semua dirubah. Itu bukan duplikasi namanya. Itu bukan duplikasi, berarti upline dan downline itu mengajarkan dua hal yang berbeda. Sehingga di lapangan downline kita jadi bingung siapa yang harus diajarkan. Ya, siapa yang harus diikuti. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu Mbak Mita, pertanyaannya bagus sekali. Ya, udah. Ya. Oke, Bu Mita,
ada Ya, ya, boleh, boleh. Masih dari gambar yang barusan itu, Bos. Nah, itu kan kita mulai dari Anda ya tadi, dan tentang siapa yang melakukan duplikasi adalah kita sebagai upline, kemudian downline. Ya. Tapi kalau barusan saya dengarkan dari penjelasan Babe, berarti sebenarnya ketika kita melakukan duplikasi itu bukan start dari kita ya Be ya, sebagai Anda, tapi mungkin di atas kita pun ada upline kita. Betul. Yang Betul. secara maupun tidak langsung mendampingi kita melakukan duplikasi ini ya Be ya. Betul, Mbak Mita. Ya, betul. Karena kalau saya tulis di atas Anda pasti ada lagi. Di atas Anda pasti ada lagi, Anda akan selesai. Karena di atas langit masih ada langit lagi. Tapi yang Mbak Mita katakan itu betul. Jadi bukan terputus pada Anda, tapi ada apply-nya Anda. Itu yang benar. Ya. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau nanya, ini siapa nih? Dewi Amorea. Mau bertanya Mbak Dewi Amorea. Halo, Mbak Dewi Amorea. Ya, dari YouTube nggak ada? Kalau tidak ada, Mbak Dewi Amorea tolong di mute dulu. Oh, saya ya. Halo, oke, terima kasih. Itu tadi ya. Bisa dengar kan? Mbak Dewi Amorea mau nanya apa? Oke, kalau gitu kita langsung ke Kang Amin. Mbak Dewi Amorea mau di mute aja. Amin. Kalau tidak yang dengan nanya boleh di mute dulu ya. Dibantu ya. Mbak Dewi Amorea ini nggak nanya. Kang Amin di mana tadi Kang Amin? Kang Amin. Hilang. Ayo, Kang. Kang Amin. Teh Melani jangan diganggu dulu, Kang. Ibu Luna mau nanya, Bu Luna. Ibu Luna mau nanya, Bu Luna. Ini siapa yang nanya nih? Nah, ini Kang Amin. Sok atau Kang Amin? Yuk, kami udah di mute udah dibuka belum? Suaranya Kang Amin. Di mute kali. Ini Robert pakai jadi nggak kedengeran. Kang Amin. Oh, yang di YouTube aja. Apa dari YouTube aja? Maksudnya Kang Aminnya di nolin. Nongolin. Salim. Kang Amin. Apa dari Tolong di unmute. Tadi ada apa aja? Yuk. Ayo, Kang, silakan Kang, sok. Udah, yang lain dulu aja. Saya bacakan ya. Nanti dia ngetik tapi saya agak kurang paham. Seberapa besar kemungkinan download lebih sukses daripada kita? Kemungkinan download lebih sukses daripada kita. Kemungkinan download lebih sukses daripada kita. Oke. Kalau secara teori kita harus lebih capable daripada download. Sedangkan kenyataan kondisi kita juga tidak sehebat yang download harapkan. Betul. Iya. Jadi seberapa besar kemungkinan downline penerima duplikasi mendapatkan hasil lebih baik daripada seorang upline-nya, gitu ya. Seorang upline-nya.
Oke, Babe mau sharing dulu. Kalau kita orang tua berpendidikan SMA, ya hanya lulus SMA, kita melahirkan anak dari istri kita, ya ingat ya dari istri kita ya, jangan dari wanita yang lain. Dari sini mungkin anak. Kita berharap anak kita itu lulus SMA atau lulus S1. Lulus S1, pasti kita berharap anak kita akan jauh lebih pintar daripada kita, ya, lebih pintar, lebih berhasil daripada kita. Kalau orang tua bisa menuntun anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada orang tuanya, berarti dia sudah dianggap sebagai sukses dalam hal pendidikan. Kalau dari pendidikan yang lebih tinggi, dari orang tuanya, ternyata dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang bisa dihasilkan oleh orang tuanya, maka dia mengalami sukses yang berikutnya lagi, sukses yang kedua. Kalau anak kita bisa mendidik cucu kita lebih hebat daripada anak kita, berarti kita itu lebih hebat dalam hal yang ketiga. Jadi sebagai seorang duplikator, tolong jangan melihat dari sisi hasil rupiahnya atau hasil materinya, tapi dari sisi prosesnya. Kalau ada upline yang menghasilkan downline yang lebih pintar, berarti down upline-nya itu sudah berhasil. Apalagi kalau downline-nya bisa menghasilkan downline yang lebih pintar, itu karena kita. Itu berarti kita akan jauh lebih sukses lagi dalam hal proses pendidikan. Tapi dalam hal hasil mungkin nggak sama. Dalam hal hasil mungkin nggak sama. Tapi jangan menjadikan kita cemburu atas hasil downline yang lebih besar daripada kita. Kita lihat si positifnya. Kamu bisa seperti itu karena campur tangan saya. Ya, kamu bisa seperti itu karena campur tangan saya. Walaupun sebenarnya tidak ada yang namanya istilah hutang budi downline kepada upline. Demikian juga anak. Maaf ya, mungkin saya salah, mungkin lebih salah. Anak tidak pernah berhutang budi kepada orang tuanya, karena anak nggak minta dilahirkan kan? Karena kita yang sudah melahirkan, maka kita yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya nggak ada hukum hutang budi, termasuk di dalam bisnis debt. Jadi kalau seberapa besar kans downline lebih sukses daripada upline-nya, kansnya sama besarnya dengan seorang upline lebih sukses daripada downline-nya. Oke, Kang Amin? Kang Amin? Ya, Kang Amin di mana? Iya tadi ini udah. Ya, ada yang lain. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari YouTube, Pak. Jadi pertanyaan begini, Pak, kalau misalnya level jaringan kita itu yang level 4-nya aktif. Apa? Level 4 aktif. Tapi level 3, 2 dan 1-nya hilang. Nah, itu gimana, Be? Proses duplikasinya? Oke ya. Kalau kalian punya downline level 1 hilang, 2 hilang, 3 hilang, 4 aktif. Ini namanya, mau tahu jawaban tulisan Babe? Ini kalian sangat beruntung sekali. Karena kalian menemukan emas dan berlian bukan karena kalian yang cari, tapi yang cari adalah level yang ketiga. Yang bodoh adalah on itu adalah level 3. Ya, karena dia tahu dia sudah mendapatkan mutiara, tapi dia tinggalkan, dia tidak mau menggosoknya. Jadi kalau bagaimana caranya kalau sudah terjadi seperti itu, mau nggak mau Anda harus terjun ke level 4. Ya, Anda harus terjun ke level 4. Oke, lakukan apa? Lakukan duplikasi yang Babe ajarkan tadi. Memberikan edukasi, mempunyai waktu untuk mendampingi dia dan mensupport dari sisi finansialnya sampai orang tersebut
benar-benar bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Dia memberikan edukasi kepada jaringan level 5, dia mendampingi level 5, dan dia juga memberikan support finansial kepada level 5 tersebut. Oke? Jadi sekali lagi, beruntunglah Anda, nggak usah mencari tapi menemukan. Ya, menemukan seseorang yang ada di level 4 yang aktif. Ya, yang bego, yang bodoh, yang yang onco adalah level 3. Dia sudah mendapatkan mutiara, dia sudah mendapatkan berian, dan tidak mau menggosoknya, sehingga tidak akan ada hasil. Tapi tolong jangan nanti ngomong gini nih, tapi kan dia enak cuma tutup 15 poin, dia dapat bonus. Jangan ngomong gitu ya. Jangan ngomong gitu, kan tadi Babe katakan Anda beruntung, kalian beruntung karena nggak usah nyari dapat. Siapa yang nemukan? Yang nemukan level 3. Dan kalau level 3 tutup 15 poin dan mendapatkan, ya sudah, nggak apa-apa. Memang udah begitulah sistemnya. Ya memang sudah begitulah sistemnya. Karena Anda nggak nyari kan? Yang nyari level 4 bukan Anda, yang menemukan adalah level ketiga. Jadi itu yang harus disyukuri. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup karena sudah. Karena kamu kepanjangan bukanya. Dulu ya. Terima kasih Mas Tembong. Dari Aceh. Aceh. Namanya? Silakan Kak Ayu. Ayo. Ya silakan Mbak Ayu, silakan dari Aceh. Dari Aceh. Pertanyaan berikutnya. Sudah bodoh. Siapa yang namanya laki? Selamat siang, Beb. Siang, Ayu. Pak Rabda, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke. Ya, ini sebenarnya suaranya agak putus-putus sebenarnya sampai sini, tapi tadi kan sekilas saya dengar kata Babe kan kita kan harusnya dalam aplikasi itu ada dua yang melibatkan upline sama downline-nya lah, yang pet tadi. Nah, bahkan seorang silver pun selama dia udah punya pengalaman sudah bisa menjadi seorang yang bisa duplikasi selama sudah punya pengalaman. Betul. Nah, agak sedikit, nggak tahu saya yang salah nangkap gimana, agak sedikit berbeda dengan program 90 hari silver yang kami punya ya, karena di situ kan kewajiban seorang silver itu masih sebatas kalaupun ada acara yang diadakan oleh upline-nya masih sebatas peserta gitu. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa banyak banget itu para silver yang memang sudah punya cikal bakal untuk menjadi seorang leader gitu. Nah kan untuk duplikasi ini kita lakukan dengan 5M, di mana ujung dari 5M itu adalah nantinya lahir seorang leader ya, setelah kita sampai di tahap melepaskan itu. Jadi sebenarnya apakah memang boleh seorang silver ini sudah pantas menjadi duplikator, menjadi seseorang yang pantas kita duplikasi? Karena saya mikirnya seseorang yang bisa duplikasi itu adalah seorang yang memang sudah melewati tahap melepaskan juga dari upline yang sudah melewati proses 5M oleh upline-nya gitu. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah seorang silver bisa menjadi seorang duplikator yang melakukan proses pendampingan selama 90 hari terhadap downline-nya? Ya, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi sekali lagi Bapak ingin mengatakan bahwa duplikator itu tidak tergantung dari posisi. Ya, duplikator itu tidak tergantung dari posisi. Duplikator itu tergantung dari fakta pengalaman yang sudah dia lakukan dan terbukti hasilnya. Ya, dan terbukti hasilnya. Tolong proses pendampingan itu bukan proses pendampingan silver ya, bukan pendampingan posisi, tapi proses pendampingan seorang upline terhadap downline, bukan atas dasar posisi. Ya, bukan atas dasar posisi. Karena kalau atas dasar posisi bisa saja upline-nya gold. Bisa saja upline-nya gold, downline-nya diamond justru. Upline-nya gold, downline-nya diamond. Tapi pengetahuan KSA-nya dan sebagainya, si upline yang posisinya gold lebih bagus daripada downline-nya yang posisinya diamond. Ya, dia hanya diamond karena salah arahan. Dia diamond karena hanya sekedar ingin mendapatkan pin.
Ya, pin emas dengan ada 1 diamondnya untuk sombong-sombongan, untuk aksi-aksian. Nah, dalam hal ini apakah seorang gold boleh mendampingi downline-nya seorang gold yang upline yang seorang gold boleh mendampingi downline-nya posisi diamond? Boleh. Boleh. Ya, karena sekali lagi program pendampingan 90 hari itu adalah program pendampingan dari seorang upline terhadap downline, bukan atas dasar posisi. Walaupun downline upline-nya itu gold, downline-nya diamond, seorang gold boleh mendampingi seorang diamond selama 90 hari karena si diamond tersebut masih downline-nya dan pengetahuannya, keterampilannya, sikap mentalnya, upline-nya jauh lebih baik daripada downline yang posisinya gold tersebut. Jadi 90 hari tersebut tetap dapat dilakukan. Jadi sekali jangan menerjemahkan proses pendampingan itu adalah proses pendampingan silver. No. Proses pendampingan 90 hari adalah proses pendampingan antara upline terhadap downline-nya. Dan proses 90 hari pendampingan hanya bisa terjadi kalau seorang upline adalah seorang yang FAT. Ya, seorang upline yang memiliki pengalaman. Atas dasar pengalaman yang dia miliki dan terbukti hasilnya, dia ajarkan kembali kepada downline-nya apapun posisi si downline tersebut. Karena yang pasti si gold itu bonusnya pasti lebih besar daripada si diamond. Kan Bapak pernah ajarkan hitung-hitungan, seorang gold saja bisa mendapatkan 300 juta rupiah per bulan. 300 juta rupiah per bulan hanya gold saja. Yang penting jadilah gold beneran. Be a real gold. Ya, be a real gold. Jadilah seorang gold yang sesungguhnya. Jadilah seorang diamond yang sesungguhnya. Jadilah seorang double diamond yang sesungguhnya. Jadilah seorang triple diamond yang sesungguhnya. Termasuk jadilah seorang silver yang sebenarnya. Ya, bagaimana caranya? Melalui duplikasi. Siapa yang memberikan? Upline. Ya, apa yang memberikan duplikasi kepada kita? Kalau kita punya downline, kita sudah berperan sebagai upline yang memberikan duplikasi kepada downline-nya. Oke, Mbak Ayu, jelas ya? Oke, masih satu lagi Pak Robert, kalau ada? Mbak Robert. Oke. Mbak Ayu, sudah jelas belum? Pak Ayu, boleh tanya, yang silver tadi itu di level berapa? Kalau satunya Mbak Ayu, atau level kedalaman? Pertanyaannya downline gitu yang seperti itu gitu kan, maksudnya kan memang ternyata tadi banyak juga yang silver sebenarnya lebih kebal dibanding upline-nya yang gold gitu kan. Apakah memang seperti itu sudah boleh melakukan duplikasi seperti Mbak bilang tadi? Boleh. Kalau balik ke 90 siapa kan sebenarnya belum. Tapi kalau memang sudah punya pengalaman dan dari tempat dia, berarti sudah berhak untuk melakukan duplikasi atau menjadi seorang Jawaban gue udah jelas sekali tadi ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Boleh di-unmute sendiri langsung. Kalau saya mau bertanya. Nah, langsung ya. Layar saya ini terbatas. Saya nggak bisa lihat semua. Tulis. Kenapa tulis? Silakan. Yang mau bertanya mengenai proses duplikasi. Bertanya berarti Anda siap untuk mempraktekkan dan siap untuk sukses. Oke. Pak Abri, ya. Pak Abri dari Malang. Ya. Pak Abri silakan. Silakan Pak Abrinda. Tolong hostnya ini kayaknya aku. Silakan. Mas Wawan. Ini akhirnya Dermawan. Yuk, Mas Wawan atau Mbak Aprin, monggo.
sistem ini. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya sudah banyak mengajarkan sistem ke domain, tapi domain tetap tidak berkembang. Dan itu naik turun. Saya sudah mengajarkan banyak sistem ke domain, tapi domain tetap tidak berkembang. Gimana caranya domain mau mendapatkan ya B? Sistem yang dimaksud apa ya? Dia sudah mengajarkan sistem. Ya, sistemnya apa? Business plan. Oke, business plan ya. Nabi anggap di business plan. Saya sudah mengajarkan business plan kepada downline, tapi downline tidak berkembang. Bagaimana caranya? Kalau ngajar sistem sama ngajar produk, ini bobotnya lebih berat ngajar sistem. Ya, bobotnya lebih berat ngajar sistem. Karena kalau ngajar produk, biasanya setiap orang itu pasti punya pengalaman dari pakai produk dan memasarkan produk. Tapi kalau ngajar sistem, nanti kita ditanya, bonusnya Mbak udah berapa? Lah, bonusnya Mbaknya saja udah sekian bulan masih segitu saja. Terus Mbak mengajarkan sistem itu dalam 3 bulan sudah menghasilkan hasil yang cukup lumayan. Nah, jadi artinya adalah kalau kita mengajarkan sistem, dan kita belum membuktikan sistem itu bekerja untuk kita, ini agak sulit karena orang nggak akan percaya. Ya, Karena kalau teori yang kita ajarkan belum terbukti kepada diri kita, bagaimana kita bisa membuktikan teori itu berhasil kepada orang lain? Nah, itu yang paling susah. Jadi sekali lagi Bapak katakan, mengajar produk dengan mengajar sistem, bobot mengajarkan bisnis plan itu jauh lebih berat ketimbang mengajarkan produk. Karena 9 dari 10 member bisa bicara produk atas dasar pengalaman. Tapi 9 dari 10 member belum tentu bisa bicara sistem atas dasar pengalaman. Ya, atas dasar pengalaman. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, buktikan that business plan sudah terbukti bekerja untuk kalian terlebih dahulu. Ya, untuk kalian terlebih dahulu, baru kalian bisa mengajar sistem. Ya, Masih ingat video yang Babe kirimkan yang mengenai Hotman Paris? Ada motivator yang mengajarkan motivasi, inspirasi dan sebagainya, tapi hidupnya belangsak. Belangsak apa ya? Hidupnya belum sukses. Ya, hidupnya belum sukses. Bagaimana dia bisa jadi motivator? Bagaimana dia bisa jadi inspirator? Sedangkan hidupnya saja dia belum sukses. Yang dia ajarkan adalah kesuksesan. Dia berikan motivasi, dia berikan inspirasi. Itu yang paling susah. Inilah bisnis manusia. Ya, bisnis manusia bukan melihat apa yang diajarkan. Bisnis manusia melihat apa yang sudah Anda, apa hasil dari apa yang Anda ajarkan. Sekali lagi, inilah susahnya bisnis manusia. Karena bisnis manusia melihat apa yang sudah Anda hasilkan dari apa yang sudah Anda ajarkan. Apa yang sudah kita dapatkan dari apa yang sudah kita ajarkan. Itu masalahnya susahnya di situ. Oleh sebab itulah, buktikan segala sesuatunya terjadi pada diri kita sendiri, baru kita bisa mengajar. Oke, Kang Eko dari Pati mau menanyakan? Tadi sudah diambil Kang Eko dari Pati. Satu lagi dari Kang Eko, monggo. Siapa? Kang Iko. Iko. Ya, silakan Kang Eko dari Pati. Iko. Iko Palupi. Iko. Ya, silakan Kang Eko mau nanya langsung. Kang Eko. Ya Kang. Kaget. Ya Kang Eko mau langsung. Ya, Kang Eko dari Pati, dari soto gandul. Soto gandul enak.
daging sapi. Aduh Kang, dari Pati jadi lapar nih Kang. Kayaknya dari nanya kan? Ya. Hebat. Oke, kalau gitu kita tutup pertanyaan hari ini. Kayaknya dari nanya. Nanti kalau seandainya kalau seandainya kalian masih ada banyak pertanyaan, kalian boleh WhatsApp Babe ya. Kalian boleh WhatsApp Babe di nomor 0811885072. Ya, boleh WhatsApp di 0811885072. Ya. Baca marah-marah terus nih. Ya, jadi bagi kalian yang ingin masih bertanya, boleh WhatsApp Babe di 0811885072. Gratis. Nggak ada bayaran. Dan pasti jawabannya berdasarkan fakta pengalaman. Experiential teaching. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih buat